suamiku menolak mengantarkanku untuk USG calon anaknya. Katanya, dia sibuk. Tapi sore itu, aku melihatnya di kafe bersama wanita lain. Aku pulang sendirian, menatap hasil USG dengan tangan gemetar. Dan ketika bayi itu lahir, dunia memberi pelajaran yang takkan pernah dia lupakan. Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk klik tombol subscribe dan berikan komentar kalian berasal dari kota mana saja yang menonton cerita ini. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Namaku Reni, umur 27 tahun, dan suamiku Andri. Lebih tua dariku 1 tahun. Kami baru menikah 2 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah sudah dikasih titipan rezeki dari Sang Pencipta. Aku sedang hamil. Aku masih ingat jelas bagaimana tatapan mata Andri saat mengucap ijab kabul di depan penghulu. Suaranya bergetar, tangannya dingin, tapi hangat di genggamanku. Aku lelaki itu akan jadi rumah yang tak akan pernah meninggalkanku di tengah hujan. Kami menikah sederhana, tapi penuh cinta. Semua orang bilang kami pasangan serasi, muda, saling mencintai, dan berani memulai dari nol. 3 bulan pertama, hidupku seperti potongan mimpi. Kami tertawa di dapur kecil setiap pagi, makan mie instan di lantai ruang tamu karena belum punya meja makan. Andri sering bilang, nanti kalau aku sukses, aku belikan kamu rumah yang ada taman di belakangnya. Biar kamu bisa tanam bunga. Aku hanya tertawa dan membalas, asal kamu tetap sayang. Aku gak butuh taman, Mas. Tapi aku lupa, cinta juga bisa layu. Bahkan sebelum bunganya mekar. Memasuki bulan kedua pernikahan, aku tahu aku hamil. Aku gemetar waktu itu. Bukan karena takut, tapi karena bahagia. Aku ingin memberi kabar itu dengan cara manis. Malamnya, aku masak sup kesukaannya dan menaruh tes pack di atas meja. Makan dengan tulisan kecil, "Selamat ya Mas, kamu akan jadi ayah." Namun Andri hanya tersenyum tipis. "Oh ya, selamat ya Ren." Itu saja. Tak ada pelukan, tak ada mata yang berbinar. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada jarak yang tak bisa kuterka. Ia lebih sering sibuk dengan ponsel, tertawa sendiri di teras, pulang lebih malam, dan kadang menghindari pandanganku. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia sedang stres soal pekerjaan. Tapi setiap kali aku bertanya, ia malah marah. "Jangan enggoter-enggoter aku, Ren. Aku capek, ngerti?" Katanya suatu malam dengan nada dingin. Aku menatap punggungnya yang menjauh menuju kamar, membawa serta semua janji yang dulu ia ucapkan di pelaminan. Aku ingin marah, tapi tubuhku lelah, perutku mulai berat, dan hatiku lebih lelah lagi menahan semua kemungkinan buruk yang kutolak untuk kupercayai. Aku duduk di tepi ranjang malam itu, memegang perutku pelan sambil berbisik, "Gak apa-apa ya nak, kalaupun ayahmu sibuk, ibu tetap di sini buat kamu." Aku tak tahu, kalimat sederhana itu akan jadi sumpah yang harus kupenuhi sendirian. Sejak aku hamil, rumah ini terasa lebih sunyi. Dulu, setiap pagi Andri selalu membangunkanku dengan canda kecil, menyeduh kopi, sambil bersenandung lagu yang ia suka. Sekarang, hanya ada suara sendok beradu di gelas dan langkahnya yang tergesa-gesa sebelum pergi tanpa pamit. Aku mencoba memahami. Aku tahu hidupnya berat. Pekerjaan serabutan belum pasti. Tekanan ekonomi menumpuk. Tapi yang tak bisa kupahami, kenapa ia mulai menatapku seperti beban, bukan pasangan. Sore itu, aku memberanikan diri bicara. "Mas, aku mau periksa ke bidan minggu depan. Katanya udah waktunya USG pertama." Andri menatapku sebentar, lalu melanjutkan mengetik di ponselnya. "Ya udah, periksa aja," jawabnya singkat. Aku tersenyum canggung. "Aku pengen kamu ikut, Mas. Biar kita lihat bareng bayinya." Ia mendengus pelan. "Ren, aku lagi banyak urusan. Lagian cuma periksa kan? Gak penting amat. Cuma periksa." Hatiku serasa diremas. Aku ingin berteriak bahwa ini bukan cuma periksa. Ini tentang nyawa kecil di rahimku, tentang anak kami. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Karena setiap kali aku mencoba menjelaskan sesuatu, Andri selalu menuduhku cerewet. Malamnya, aku memerhatikan ponselnya yang menyala di meja. Ada pesan masuk dari nama yang tak kukenal. "Nadia, besok jadi jemput aku kan? Aku kangen." "Iya sayang, jam 2 ya." Aku pastiin Reni gak curiga. Darahku berdesir dingin. Jadi ini alasannya. Urusan penting,
Yang selalu ia katakan. Aku memandangi layar itu lama, sampai air mataku menetes di atas huruf-huruf pesan mereka. Aku ingin menghapus semuanya, tapi jariku gemetar. Aku takut kehilangan bukti, tapi lebih takut kehilangan diriku sendiri. Ketika Andri pulang malam itu, aku pura-pura tidur, tapi di balik kelopak mata, aku menangis tanpa suara. Ia berbaring di sampingku, membawa aroma parfum wanita yang bukan milikku. Aku menatap langit-langit, menahan napas panjang sambil menepuk perutku pelan. Maaf ya nak, mungkin ayahmu belum siap, tapi ibu janji, kamu gak akan sendirian. Di luar jendela, angin berhembus pelan, membawa suara ranting yang patah. Dan malam itu, aku tahu, cinta kami pun sedang patah dengan cara yang sama. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan berat. Tubuhku lemas, kepalaku berdenyut, tapi aku tahu hari ini penting. Hari aku akan melihat calon bayi kami untuk pertama kalinya lewat layar USG. Aku sudah menyiapkan semuanya sejak semalam. Baju longgar, hasil catatan kehamilan, dan sedikit harapan bahwa mungkin Andri akan berubah pikiran dan menemaniku. Namun harapan itu hancur dalam satu kalimat. Mas, temenin aku ke klinik ya, cuma sebentar kok. Pintaku lembut sambil memegang tangannya. Ia menarik tangannya pelan, lalu menjawab datar, tanpa menatapku. Ren, aku ada urusan penting. Kamu bisa sendiri kan? Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. Urusan penting itu sama siapa mas? Tanyaku pelan, tapi cukup untuk membuatnya menatap sinis. Jangan mulai lagi. Aku bosen kalau kamu terus curigaan. Aku cuma kerja. Ngerti? Aku diam. Tak ada gunanya berdebat dengan hati yang sudah menutup diri. Akhirnya aku berangkat sendiri, naik ojek online, sambil menahan rasa mual yang datang tiba-tiba. Di sepanjang jalan, aku memandangi hujan yang turun rintik-rintik di kaca helm. Setiap tetesnya terasa seperti air mata yang tak sempat tumpah. Sesampainya di klinik, ruang tunggu itu terasa begitu asing. Ada beberapa ibu hamil lain yang datang bersama suaminya. Mereka tertawa kecil, saling menggenggam tangan, berbicara tentang calon nama anak mereka. Aku hanya duduk diam, menunduk, dan menggenggam hasil pemeriksaan lamaku seolah itu satu-satunya kekuatan yang tersisa. Saat namaku dipanggil, aku masuk ke ruang USG dengan jantung berdebar. Layar monitor menampilkan bayangan hitam putih yang bergerak. Dokter tersenyum. Nah, ini dia bayinya. Denyutnya kuat sekali bu, sehat. Alhamdulillah. Aku terisak pelan. Sehat ya? Dok, sehat. Oh iya, ini anak laki-laki bu. Aku menatap layar itu lama. Ada kehidupan kecil di sana, berdenyut tanpa tahu betapa rapuhnya hati ibunya. Tanganku gemetar saat dokter memberiku hasil cetakannya. Kertas itu basah oleh air mata sebelum sempat kusimpan. Keluar dari klinik, aku berdiri di bawah hujan tanpa payung. Aku menatap langit yang kelabu, lalu berbisik, "Nak, lihat kan, ibu di sini sendiri, tapi nggak apa-apa. Ibu kuat demi kamu." Aku tak tahu, di jam yang sama, Andri sedang duduk di kafe, tertawa bersama perempuan yang memanggilnya sayang. Dan di antara suara hujan dan tawa mereka, jantung kecil di rahimku berdetak, mengingatkan langit bahwa setiap air mata seorang ibu kelak akan dibalas oleh waktu. Sejak hari aku pulang dari klinik itu, aku berhenti menunggu, berhenti berharap Andri akan tiba-tiba berubah, berhenti menanti pesan maaf yang tak pernah datang. Di rumah, aku hanya berbicara pada perutku, pada bayi yang selalu menendang pelan, seolah ingin mengingatkanku bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Setiap malam, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Kadang masakanku masih mengepul hangat saat Andri pulang larut malam. Tapi kini, ia jarang makan di rumah. Bau parfum perempuan lain makin sering menempel di bajunya. Begitu juga tawa kecil dari ponselnya yang ia sembunyikan setiap kali aku mendekat. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara lagi. "Mat, Ecam, kalau nanti bayinya lahir, kamu mau nemenin aku di rumah sakit kan?" Ia menatapku sekilas. Wajahnya datar. "Lihat nanti aja." "Lihat nanti?" Suaraku pelan tapi berkator. "Mas, itu anakmu." Ia menghela napas panjang. Kesal. "Ren, aku lagi capek. Bisa nggak? Jangan bahas beginian dulu." Setelah itu ia keluar, menyalakan motornya.
dan pergi. Aku berdiri di depan pintu, melihat punggungnya menghilang di balik gelap malam. Angin malam menyapu wajahku. Dingin, seperti menyadarkan bahwa cinta yang dulu hangat, kini sudah mati tanpa pemakaman. Malam itu aku duduk di kamar, menatap hasil USG yang sudah mulai kusam. Aku usap lembut kertas itu, dan berbisik lirih. Nak, kalau nanti kamu lahir dan ayahmu gak datang, gak apa-apa ya, kamu tetap akan punya rumah. Rumah yang bernama ibu. Aku menyiapkan semuanya sendiri. Pakaian bayi, selimut, bahkan tas bersalin. Setiap lipatan baju kecil itu seperti menguatkanku. Aku mulai belajar ikhlas. Bukan karena tak sakit, tapi karena tak ada pilihan lain. Dan ketika perutku makin membesar, aku sadar aku telah belajar sesuatu dari luka ini. Bahwa cinta sejati tidak selalu butuh dua orang. Hanya satu hati yang cukup. Hati yang mau tetap bertahan meski terus disakiti. Aku menatap cermin malam itu. Tersenyum pada wajahku yang pucat. Reni yang dulu mungkin lemah, gumamku. Tapi Reni yang sekarang akan melahirkan kekuatan dari air mata sendiri. Di luar jendela, hujan turun lagi. Tapi kali ini aku tak bersembunyi. Aku biarkan suara hujan menemaniku. Satu-satunya yang masih jujur tentang kesepian. Hari itu aku merasa ada yang berbeda. Nafasku pendek. Perutku terasa kencang sejak pagi. Aku tahu waktuku sudah dekat. Tapi Andre belum pulang 2 hari. Nomornya tak aktif. Pesanku hanya centang 1. Aku berusaha kuat. Aku masak nasi. Membereskan baju bayi kecil yang sudah kupersiapkan. Lalu duduk lama di tepi ranjang. Mas, aku butuh kamu hari ini. Bisikku pada udara kosong di ruang tamu. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Mengingatkanku bahwa waktu tak akan menunggu siapapun. Menjelang malam, rasa sakit itu makin parah. Tubuhku gemetar. Peluh dingin membasahi keningku. Aku mencoba meneleponnya sekali lagi. Hanya nada sambung panjang tanpa ujung. Aku akhirnya menelepon tetangga sebelah, Bu Yani, yang langsung datang dan membantu membawaku ke bidan. Dalam mobil, aku menangis tanpa suara. Bu, suaminya gak ikut? Tanya Bu Yani pelan. Aku hanya menggeleng. Dia sibuk, Bu. Suaraku bergetar di antara kontraksi yang semakin sering datang. Sesampainya di klinik bersalin, semua terasa kabur. Lampu terang, bau obat, suara bidan yang menenangkan. Aku menggenggam selimut kecil yang sudah kusiapkan untuk bayiku. Air mataku mengalir saat dokter berkata, "Kamu kuat, Bu Reni." Sedikit lagi ya. Aku menggigit bibir, menahan sakit yang rasanya seperti disobek dari dalam. Dan di tengah jeritan itu, ada satu nama yang terus ingin keluar dari mulutku. Andri, tapi yang datang hanya tangis, bukan panggilan. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah sunyi. Seorang bayi laki-laki kecil, dengan kulit merah muda, diletakkan di dadaku. Aku terisak, memeluknya erat. Nak, akhirnya kamu lahir juga. Suaraku parau. Ayahmu gak ada, tapi kamu tetap sempurna. Aku menatap wajah mungil itu lama-lama. Semua sakit, semua ketakutan, seolah hilang ketika jemari kecil itu menggenggam jariku. Di momen itu aku tahu, aku tak lagi menunggu siapapun. Dan tepat saat aku menatap keluar jendela ruang bersalin, aku melihat sesuatu di parkiran lewat celah tirai. Sebuah motor hitam berhenti. Andre, ia berdiri di sana, ragu. Wajahnya lelah, tapi sebelum aku sempat memanggilnya, ia berbalik dan pergi. Aku hanya bisa menatap punggungnya menghilang di kegelapan, sambil memeluk bayiku erat. Malam itu, aku melahirkan bukan hanya seorang anak, tapi juga diriku yang baru. Seorang perempuan yang akhirnya belajar bertahan tanpa ditunggu siapapun. 2 hari setelah melahirkan, tubuhku masih terasa lemah. Luka di perut belum benar-benar sembuh. Tapi ada kehidupan kecil di pelukanku yang membuat semuanya terasa berarti. Aku menatap wajah bayiku yang tidur tenang di dadaku. Bibir mungilnya bergerak pelan. Sesekali mengerut seolah memanggil sesuatu. Jangan takut, Nak. Bisik, meski ayahmu gak ada, kamu gak kekurangan kasih sayang. Pagi itu, suara ketukan di pintu membuatku tersentak. Aku menoleh, dan di sanalah dia berdiri. Andre, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya merah seolah tak tidur semalaman. Aku terdiam. Ren, suaranya pelan, nyaris tak terdengar.
Aku dengar kamu udah lahiran. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Iya, sudah 2 hari yang lalu. Ia menunduk, berjalan perlahan ke arah tempat tidur. Matanya berhenti pada bayi kecilku yang terbungkus kain biru. Ini anak kita. Aku mengangguk pelan. Andri mengulurkan tangan, tapi gemetar. Boleh, aku gendong. Aku ragu sesaat, tapi akhirnya mengangguk. Ia mengambil bayi itu. Sangat hati-hati, seolah takut merusaknya. Tatapannya berubah. Lembut, basah, penuh sesuatu yang dulu tak pernah kulihat darinya. Penyesalan. Dia mirip kamu, katanya pelan. Aku hanya tersenyum tipis. Kamu gak datang waktu aku butuh, Mas. Tapi anakmu tetap lahir dengan selamat. Andri menutup matanya menendok lama. Air matanya jatuh di pipi bayi kami. Ren, aku salah. Aku pikir kamu cuma nyusahin. Aku pikir aku butuh kebebasan. Tapi waktu aku lihat bayi ini, aku baru sadar. Aku kehilangan hal yang paling berarti. Aku memandangnya lama, antara marah dan iba. Tapi hatiku sudah kering dari amarah. Yang tersisa hanya letih. Kamu gak kehilangan, Mas. Kamu cuma terlambat menyadari. Theater. Aku minta maaf, Ren. Aku ninggalin kamu pas kamu paling butuh aku. Aku ninggalin anakku sebelum sempat menyentuhnya. Aku menghela napas pelan. Maaf memang perlu, tapi gak bisa selalu menyembuhkan. Luka ini gak butuh kata-kata, Mas. Cukup tindakan. Kalau kamu mau berubah, buktikan. Tapi bukan buat aku, buat anak. Andri menatapku lama, seolah mencari sedikit harapan di mataku. Tapi yang ia temukan hanya keheningan. Dan di balik tangisan kecil bayi kami, aku tahu penyesalan itu akhirnya datang. Tapi seperti kebanyakan penyesalan, terlambat. Setelah Andri datang ke klinik hari itu, ia mulai sering muncul, membawakan buah, menanyakan kabar bayi, bahkan kadang membantu menidurkannya. Tapi setiap kali aku menatapnya, aku hanya melihat seseorang yang dulu kucintai, bukan lagi suami yang bisa kupercaya. Aku tidak menolak kehadirannya, tapi juga tak pernah memintanya tinggal. Hubungan kami kini seperti dua orang asing yang diikat oleh tangisan bayi, bukan lagi oleh cinta. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Andri datang membawa botol susu dan beberapa popok. Ia terlihat kikuk, seperti seseorang yang sedang mencoba belajar menjadi ayah dari nol. Aku tadi beli ini, katanya. Gak tahu mereknya bagus atau enggak. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Semua bantuan tetap berarti. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap bayinya yang tertidur. Ren, aku serius mau berubah. Aku udah gak ketemu Nadia lagi. Aku pengen jadi ayah yang baik. Aku menatap wajahnya. Jujur, untuk sesaat aku ingin percaya, tapi luka itu belum sembuh. Mas, aku gak minta kamu berubah buat aku, kataku pelan. Tapi buat anakmu, karena dia gak salah apa-apa. Ia terdiam lama, matanya basah. Kamu bener, Ren. Aku cuma takut kamu gak bakal pernah maafin aku. Aku menunduk, mengusap lembut kepala bayi kecil kami. Aku udah maafin, Mas. Tapi maaf bukan berarti aku bisa lupa. Setelah itu kami diam cukup lama. Hanya suara detak jam dan napas lembut bayi yang mengisi ruangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Bukan karena Andri kembali, tapi karena aku tahu aku bisa berdiri sendiri. Malamnya, setelah Andri pulang, aku duduk di teras. Udara malam terasa lembut di kulitku. Aku menatap langit dan membisikkan doa. Ya Tuhan, kalau ini memang akhirnya, biarkan aku kuat untuk tidak menoleh ke masa lalu. Aku sadar kini, kebahagiaan tidak harus datang dari seseorang yang dulu menyakitimu. Kadang, kebahagiaan itu datang dari keberanian untuk melepaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku tersenyum kecil, lalu menurunkannya. Aku tidak lagi menangis. Aku hanya berbisik pelan. Terima kasih, Mas, karena pernah jadi alasan aku belajar bertahan. Waktu berjalan cepat. Bayiku tumbuh sehat, lucu dan semakin cerdas. Namanya Arka. Cahaya kecil yang menuntunku keluar dari gelap. Sementara aku mulai bekerja lagi dari rumah. Menjahit pakaian kecil untuk dijual online. Berusaha membangun hidup yang dulu porak-poranda. Andri masih sesekali datang. Tapi kini ia terlihat berbeda. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus, dan matanya menyimpan penyesalan
yang tak pernah selesai. Dari tetangga, aku tahu usahanya gagal. Perempuan yang dulu bersamanya, Nadia, ternyata pergi setelah menguras uang tabungannya. Ironi yang aneh, tapi entah kenapa, aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa karena semesta memang punya cara sendiri untuk menyeimbangkan luka. Suatu sore, ia datang dengan langkah tertatih. Ren, suaranya serak. Aku gak punya apa-apa sekarang. Aku nyesel banget. Aku menatapnya lama. Lalu menjawab tenang. Aku pernah gak punya siapa-siapa, Mas. Tapi aku gak menyerah. Aku pikir kamu bakal bahagia lihat aku jatuh kayak gini. Aku menggeleng pelan. Enggak, Mas. Aku cuma belajar kalau Tuhan kadang gak langsung membalas. Tapi selalu adil. Kamu gak jatuh karena aku, tapi karena pilihanmu sendiri. Andri menatapku dengan mata yang basah. Aku cuma mau deket sama Arka. Aku tahu aku gak pantas, tapi izinin aku lihat dia tumbuh. Aku diam sejenak. Dalam hatiku masih ada luka, tapi juga rasa iba yang tak bisa kuingkari. Kalau kamu benar-benar tulus, buktikan. Jangan datang cuma saat kamu kalah. Datanglah untuk bertanggung jawab. Ia mengangguk, terisak pelan. Terima kasih, Ren. Aku menatapnya, lalu berkata pelan tapi pasti. Terima kasih juga, Mas. Karena kamu pernah meninggalkanku. Aku jadi tahu rasanya kuat. Malam itu, setelah Andri pergi, aku menatap Arka yang sedang tertidur di pangkuanku. Aku mengusap lembut kepalanya, tersenyum kecil. Nak, kamu tahu, kadang orang baru sadar arti rumah setelah kehilangan semua tempat untuk pulang. Di luar, hujan turun pelan, membasahi jendela. Aku menatap ke langit malam yang kelabu, lalu menutup mata, mengucap syukur. Karena ternyata Tuhan tak pernah tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa yang menanam air mata akan menuai kekuatan. Sudah hampir setahun sejak Arka lahir. Hidupku kini perlahan teratur. Aku sudah tidak sering menangis. Tidak lagi menatap ponsel menunggu pesan yang tak datang. Aku belajar mencintai kesunyian. Karena di dalamnya aku menemukan versi diriku yang lebih kuat. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian bayi di halaman kecil kontrakan. Ketika suara yang dulu sangat ku kenal memanggil namaku. Ran, aku menoleh. Andri berdiri di gerbang dengan wajah yang lebih tua, langkah yang lebih berat, dan mata yang tampak kehilangan cahaya. Boleh aku masuk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, tapi bukan karena rindu. Lebih karena aku sudah tidak ingin bersembunyi dari masa lalu. Kami duduk di ruang tamu kecil yang dulu sering menjadi saksi pertengkaran kami. Sekarang, suasananya hening. Hanya suara kipas tua yang berputar perlahan. Andri menatapku lama, lalu berkata lirih, aku tahu, aku udah hancurin semuanya. Tapi aku mau mulai lagi, Ren. Aku mau jadi suami dan ayah yang benar. Aku tersenyum kecil. Mas, aku gak benci kamu, tapi aku juga gak bisa kembali ke masa lalu. Dia menunduk. Suaranya serak. Aku cuma pengen ada di sisi kamu dan Arka. Gak lebih. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini hanya mengingatkanku pada luka yang akhirnya membuatku tumbuh. Andri, kataku pelan, aku pernah nunggu kamu dengan sepenuh hati, tapi kamu gak datang. Sekarang, kamu datang saat aku udah gak butuh ditunggu. Air mata mengalir di pipinya. Aku terlambat? Ya, aku mengangguk. Iya, Mas. Tapi bukan berarti aku gak menghargai niatmu. Kamu masih bisa jadi ayah yang baik untuk Arka, tapi bukan lagi suami buat aku. Ia tangis yang dalam, bukan karena ditolak, tapi karena sadar kesempatan itu sudah mati bersama waktu yang ia sia-siakan. Aku berdiri, mengambil Arka yang sedang bermain di kamar, lalu menyerahkannya ke Andri. Kalau kamu mau menebus kesalahanmu, mulai dari sini, cintai dia seperti aku mencintainya. Andri memeluk Arka erat, suaranya pecah. Ayah janji, Nak. Aku menatap pemandangan itu dengan hati yang tenang. Tidak lagi marah, tidak lagi kecewa, hanya syukur. Karena akhirnya aku bisa melihatnya menangis. Bukan karena aku terluka, tapi karena ia akhirnya mengerti arti kehilangan. Sudah 2 tahun berlalu sejak hari aku melahirkan Arka. Waktu, rupanya, memang benar-benar penyembuh paling sabar. Luka yang dulu terasa menganga kini menjadi parut yang tak lagi nyeri. Kadang masih terasa bila tersentuh kenangan, tapi aku sudah bisa tersenyum melihatnya.
Andri kini bekerja di luar kota. Ia rutin mengirim uang untuk Arka dan sesekali menelepon untuk mendengar tawa anaknya. Aku tidak pernah menghalangi. Karena bagaimanapun juga, darah yang mengalir di tubuh Arka adalah bagian darinya. Tapi hubungan kami hanya sebatas itu. Dua orang dewasa yang belajar berdamai dengan masa lalu. Suatu sore, aku duduk di teras kecil rumah kontrakan, menatap Arka yang sedang bermain gelembung sabun di bawah sinar matahari. Suaranya tawa kecilnya memantul di udara. Seperti musik paling indah yang pernah ku dengar. Aku teringat diriku dulu. Perempuan yang ketakutan, menangis setiap malam, memohon pada suami yang tak lagi pulang. Dan kini, aku hanya menghela napas lega. Aku sudah tidak ingin kembali ke masa itu. Tidak ingin menyesali apapun. Karena dari pengkhianatan, aku belajar arti setia pada diri sendiri. Dari kepergian, aku belajar arti bertahan. Dan dari kehilangan, aku menemukan arti cinta yang paling tulus. Cinta seorang ibu. Malamnya, aku membuka lemari, melihat foto pernikahan kami yang dulu kusimpan di dalam laci. Aku menatapnya sebentar, tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas," bisikku lirih. "Karena dulu kamu pergi, aku akhirnya menemukan arah pulang yang sebenarnya." Aku membakar foto itu di atas lilin kecil. Kertas itu perlahan berubah jadi abu, berterbangan pelan di udara malam. Tak ada tangis, tak ada dendam, hanya rasa lega yang hangat di dada. Arka memeluk kakiku sambil tersenyum polos. "Ibu, nanti Arka besar, Arka jagain ibu ya?" Aku berlutut, memeluknya erat. "Ibu gak butuh dijagain, nak. Ibu cuma butuh kamu bahagia." Dalam pelukan kecil itu, aku tahu kisahku sudah berakhir. Bukan dengan kebencian, bukan dengan balas dendam, tapi dengan penerimaan. Karena terkadang Tuhan menghancurkan sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk menggantinya dengan yang lebih kuat. Dan aku, Reni, perempuan yang dulu nyaris hancur, kini berdiri tegak, menatap masa depan dengan mata yang tak lagi basah.